Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum guys. Kami sekarang bersama Kapolda Riau. Di belakang Herimen. Di belakang kita ada Ramon Damora, penyair. Yes. Kita mau tanya satu hal nih, Jenderal. Sebutir jagung. Sejak Jenderal memprogramkan, mengusung program kegiatan kembali kepada alam di Riau ini, apa yang Jenderal rasakan dari sisi kolbu, ilmu hikmah? Yang saya rasakan sebenarnya seluruh hari, setiap hari ya, ketika saya mau berangkat kantor, sholat duha, Masya Allah. ya, kemudian saya membatinkan di rakaat terakhir itu bahwa kita ini cuma setitik debu yang bisa terbang dan berderu-deru di dalam lingkup kosmos yang lebih luas. Jadi bagaimana kita bisa memerankan walaupun kita setitik debu di dalam menghormati kosmos yang ada. Kosmos itu bukan hanya lingkungan hidup, tetapi alam semesta yang lebih luas, bukan saja dalam konteks lingkungan hidup di Riau, tapi saya rasakan ketika ini saya terapkan, walaupun di lingkup yang kecil di Riau, itu dampaknya sangat luar biasa, tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Allah mudahkan semua ya? Semuanya mudah ya. Bahkan saya ketemu lagi sahabat lama saya, namanya Bapak Ramon Damora. Ini pun Masya Allah. Apalagi Ustadz Henry. Masya Allah. Dulu Guys, kami teman lama guys. Nah, ada cerita tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Oke. Soalnya istri-istri mendengar. Oh iya, istri-istri mendengar. Anak istri aja. jadi istri-istri tuh dia Jamaah ya? Jamaah. Jadi saya sebenarnya merasakan apa yang dilakukan, kalau kita melakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, fokus, terutama dalam hal kita memberikan keadilan sesama manusia dan keadilan ekologis, itu menjaga keseimbangan keadilan antara manusia dan alam lingkungan. Dan alhamdulillah sampai saat ini cukup diberikan kesehatan aja. Dan selama saya hampir 4 bulan sini, alhamdulillah tidak pernah merasakan sakit. Ya jangan takabur ya, tapi mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Cek terakhir juga bagus. Amin. Jenderal, kan ada program grand policing itu. Jadi itu gimana cerita itu, Jenderal? Ada grand program yang saya buat itu grand policing, jalur, lalu ada radar dan raga. 4 program ini menjadi keutamaan dan tampilan wajah baru Polda Riau. Ya, brandnya baru ini, kemudian kita harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Nah, yang pertama itu tadi green policing. Green policing adalah ketika saya masuk di Riau, ada namanya pemolisian yang sering kita lakukan sebagai tools untuk kita bisa bekerja sama dengan masyarakat maupun pemerintah daerah. Tools inilah yang saya ciptakan, tentunya dengan melakukan asesmen dari Sivitas Akademika dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, adalah menghapuskan stigma negatif terhadap Riau sebagai daerah penghasil asap. Jadi namanya pemolisian berbasis dampak masalah. Ketika kita masuk, lakukan asesmen, ternyata di Riau ini dampak masalah yang paling sering terjadi adalah masalah lingkungan hidup, masalah alam yang tidak terjaga dengan baik. Maka munculnya tagline Polda Riau yang namanya melindungi tuah, menjaga marwah. Tuah adalah kekayaan alam kita, marwah adalah citra jati diri, status atau identitas. Kalau marwah tuah ini tidak dijaga dengan baik,
citra kan jelek di. Iya, betul. Nah, itu citra jelek itu sampai sekarang kita sebut stigma negatif terhadap Provinsi Riau, bahwa kita adalah penghasil asap. Makanya saya membuat pemolisian yang namanya green policing, ada green habit, ada green culture, ada green thinking. Semuanya serba hijau. Dan habit, culture, thinking. Ya, Kebiasaan kebiasaan ini kan memunculkan sebuah karakter kita itu muncul dari kesadaran ekologis kita, muncul dari dalam diri sanubari untuk kita memberikan keadilan. Jadi di sini orang tebang-tebang pohon, orang bakar-bakar untuk membuat kebun-kebun sawit, orang membakar ini gambut-gambut yang ada, buka lahan. Nah, kita bikin counternya dengan menanam yang banyak, dijadikan kebiasaan dari tingkat SMA, dari tingkat di bawahnya lagi, PAUD, SD, SMP. Membuat habit kebiasaan menanam. Bahkan sudah koordinasi komunikasi dan seluruh pemerintah daerah, ya termasuk Pak Gubernur juga sudah menyetujui, dan Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan daerahnya. Di kabupaten kota juga saat ini lagi digodok dengan DPRD untuk peraturan daerah yang berhubungan dengan penanaman. Ini satu orang satu pohon, bukan satu pohon, selama hidupnya 25 pohon. 5 di SD, 5 di SMP gitu. Jadi tiap hari kalau kita bisa tanam di mana saja bisa. Makanya juga Pak Kapolda sekarang menangkap orang yang menebang pohon ya? Nah itu saya paralel bekerja, di samping memberikan edukasi, kita melakukan penegakan hukum yang benar-benar adil terhadap mereka yang merambah hutan. Nangkap banyak sekali. Di tahun 2025 sudah ada 36 kasus seluruh Polda. Lalu kita bagi juga ada perambahan, ada yang melakukan pembakaran untuk buka lahan. Itu kita hajar. Terakhir kan Tesonilo nih. Tesonilo yang mendapat pertentangan karena itu sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Iya. Apa kendala atau apa keberatan dari masyarakat atau orang-orang yang di situ yang terlibat di dalam itu yang Jenderal hadapi? Tesonilo itu adalah jadi bukan kita saja. Karena memang ini kebijakan Bapak Presiden yang harus kita dukung bersama. Jadi ada 10 kementerian lembaga di sana yang tergabung. Tesonilo harus bersama-sama kita membuat satu komitmen antara seluruh pemerintah Forkopimda juga kepada seluruh masyarakat sini. Nah, tentunya karena di sana ada 2 dimensi kita berhadapan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, dan kita akan mengembalikan kepada habitat utamanya. Habitatnya itu adalah sebagai rumah gajah dan harimau di sana. Tetapi adalah masalah-masalah sosial terhadap, nah itu lagi dibicarakan skemanya, bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa mereka-mereka yang tinggal di dalam hutan Tesonilo itu ada pergi. Jadi di sana tuh ada hutan Tesonilo, ya, tanah TNTN. Di bawahnya ada kawasan. Keadilan lah, gitu. Ya, jadi kawasan ini memang harus pergi semuanya. Nah, ini yang dikembalikan harus kepada pemerintah agar ini dijadikan sebagai tempat konservasi hewan. Nah, yang di depan itu Satgas PKH. Progresnya sudah bagus. Progresnya sudah bagus. Jadi kita di daerah ini mendukung Satgas PKH. Di Pak Gubernur juga sudah membuat satu satgas untuk mengimbangi terhadap pasca kita menguasai kawasan tersebut. Dan memang 200 hektar katanya Jenderal ya dikembalikan ya. Oh, lebih, hampir 1 juta. Waduh. Hampir 1 juta, iya. Ya, jadi ada kawasan, ada kan. Nah, kembali lagi kepada keutamaan program itu ada namanya jalur. Jelajah Riau untuk rakyat. Jalur ini sengaja dibuat khusus bagi saudara-saudara kita yang tinggalnya di sekitar daerah aliran sungai yang tidak tersentuh oleh pelayanan kita.
Nah, banyak kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim desa-desa yang ada di situ. Ya. Jadi kita karena keterbatasan sarana angkutan semuanya, kita kedepankan adalah pol air. Nanti dengan pol air, tenaga medis, tenaga kesehatan, lalu dan lain sebagainya, ya termasuk pendidikan kita pekerjakan di situ dan langsung bisa menyentuh ke para masyarakat yang mengalami kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim. Oke. Selanjutnya nanti kita lanjutkan. Guys, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Grand Policing. Ya, tadi Jenderal terputus tadi. Jenderal. Jadi kenapa green? Green hijau. Hijau itu warna yang paling agung. Jadi kita di Muslim. Kemudian warna Melayu ini juga warna hijau. Jadi dari dulu memang warna hijau itu yang identik dengan ekologis, dengan hutan, itu sudah harus, dengan alam sudah harus kita tanamkan, ya. Karena kalau kita bisa menghijaukan bumi, berarti kita sudah bisa menyelamatkan masa depan yang lebih baik. Kita siapkan bumi ini, kita nggak boleh ego dengan menghabiskan seluruhnya, tapi kita siapkan untuk generasi muda, generasi penerus kita, sampai ke anak cucu kita, agar menghadapi lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau untuk masa depan yang mereka lebih baik. Ya, nah itu yang saya sampaikan bahwa adil bukan adil sekarang aja, tapi harus adil pada seterusnya. Kemudian untuk green policing ini tadi saya bilang kolaborasi ini dengan pemerintah daerah, dengan DPRD, semuanya membuat habit penanaman yang menjadi suatu kebiasaan yang nanti akan menimbulkan karakter yang kuat. Karakter yang kuat ini juga diajarkan oleh 7 ajar Melayu, ya, oleh para pendahulu kita semuanya. Nah, konsep inilah yang kemudian kita harus bisa membuka diskusi di ruang-ruang publik agar semuanya bisa melakukan dialektika dengan bagus, dan nantinya ketika kita bisa simpulkan dari sintesa yang kita hasilkan, itu bisa menjadi panduan dan arah bagi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, kebijakan kita semuanya. Nah, kita tentu juga harus bisa melihat skema-skema yang lebih luas dalam kebudayaan, dalam juga konteks bagian dari dalam konteks ya, karena kebudayaan tuh bagian daripada ini, agama juga bagian, semuanya dari hijau, dari green. Saya bilang policing adalah tools, cara bagaimana polisi bisa bekerja sama dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan stakeholder yang lain ya. Ya, nah inilah yang perlu kita tanamkan agar terjadi kesadaran yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kita ulangi terus. Kalau belum paham kita ulangi. Ya, bukan dengan cara kekerasan. Sehingga dia menjadi habit nanti ya. Jadi habit bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan mulut. Itulah dengan lisan-lisan inilah yang kita kenal dulu. Ada syair, ada pantun yang sifatnya satir-satir itulah dengan mulut, dengan ucapan, dengan sindiran yang bagus, moral. Nah, tradisi oral. dituntun oleh moral yang baik. Nah, kami Jenderal, jadi gimana? Ini program yang ditemukan atau memang dia program nasional dari polisi secara institusi, atau ini terobosan personal, terobosan kreatif. Oke. Terobosan kreatif dari yang Kapolda Riau gitu ya. Ya, saya kan cuma menjelaskan saja. Tapi ini hasil asesmen, hasil semacam survei kecil yang kita memang desain untuk melihat peta permasalahannya apa di Riau ini. Ternyata masalah lingkungan hidup rating yang tertinggi, dan di situ adalah stigma negatif. Nah, tugas saya untuk memberikan kesadaran kolektif kepada seluruh masyarakat di tiap semuanya, apakah itu pelaku usaha, apakah itu sivitas akademika, media,
komunitas-komunitas sosial yang ada, semuanya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, ini menariknya karena program ini seperti Rocky Gerung sendiri menyiapkan waktu beberapa kali datang ke Riau untuk mendukung apa yang Jenderal lakukan, dan bahkan beberapa profesor juga datang ke Pekanbaru ini, dan juga guru-guru besar dari UI. Ini dalam bentuk apa mereka datang ke Riau ini, Jenderal? Yang pertama ya, saya berusaha bekerja sama, mengajak seluruh masyarakat. Tentunya yang saya ajak ini adalah dari akademisi, termasuk Rocky Gerung, termasuk Prof. Robert. Prof. Robert itu adalah guru besar di bidang filsafat sosial. Beliau terkenal dengan tulisan dari emansipasi ke ekosipasi, keadilan sesama manusia kepada keadilan pada alam. Nanti bisa kita minta penjelasan tersendiri dari Prof. Robert. Cuma yang jelas dalam lingkup praksis, ya, dari teoria praksis ini saya merasakan langsung ketika saya sudah mendekatkan, kemudian membuat satu keutamaan dengan satu pendekatan pemolisian, jalan itu lancar. Saya mau melakukan kebijakan, membuat suatu kebijakan kemudian yang basisnya adalah basis bagaimana meningkatkan kepercayaan publik kepada masyarakat, kepada polisi, itu jalan lancar. Dan memang tentunya ini butuh proses. Jadi ada tesis, antitesa, sama sintesa kan, dalam proses dialektika itu. Ini butuh proses panjang, dan memang perlu kesadaran bersama. Kesadaran itu bukan dalam waktu yang singkat, ada long term yang harus kita buat sebagai satu proses pendewasaan kita semua, agar memahami bagaimana alam sudah memberikan banyak kepada kita. Apa yang di Riau ini sudah memberikan banyak ke kita. Dan sekarang apa yang kita berikan ke alam gitu ya? Tua ini sudah banyak. Ya, jadi dalam tunjuk ajar Melayu juga kita mendapatkan makan, minum semuanya dari alam. Tentu kita tidak boleh mengeksploitasi secara sporadis, tetapi kita bisa memanage, ya, kita mendapat nilai ekonomi yang banyak dari alam, ya. Kita harus bisa menjaga alam, bukan kita merusak alam. Kalau alam sudah murka, maka munculnya kebakaran hutan. Yang lain kita nggak tahu, banjir dan lain sebagainya. Udah, itu alam murka, dan itu alam bekerja, kita tidak tahu dengan caranya, ya. Dengan caranya, ya, alam bekerja dengan caranya. Sebenarnya kalau lihat proses restornya alam, itu ada kurvanya. Entah itu 1 abad, 2 abad, 1000 tahun, itu restor sendiri alam. Tetapi dengan kita melakukan kepengrusakan secara sengaja, itu alam akan merestor secara lebih cepat, makanya timbul bencana di mana-mana. Restornya alam itu ya kita tahu dari Ngabinu, kemudian ada zamannya kegelapan, kemudian itu secara alamiah. Tetapi janganlah kita melakukan pengrusakan yang nantinya alam akan murka dan akhirnya bencana muncul, akhirnya yang rugi kita juga. Jenderal, ada yang viral kemarin ketika demo di kantor gubernur, Jenderal menjadi penyuara dari alam, bahkan menjadi wakil dari hutan, binatang-binatang yang ada di hutan. Bagaimana hak-hak kami gitu ketika para pendemo menanyakan hak-hak mereka terhadap hutan, sementara penghuni hutan itu menanyakan hak-hak yang Jenderal wakili. Itu ide itu kok bisa muncul seperti itu, Jenderal? Ide itu datang dari hati. Muncul secara tiba-tiba ketika saudara-saudara kita menanyakan haknya. Saya berpikir bahwa menanyakan ke Pak Gubernur, saya berpikir bahwa awalnya Tesonilo ini kan diperuntukkan untuk habitasinya binatang buas, ya, binatang lah,
gajah dan harimau. Ya, itu memang hutan konservasi, memang disiapkan untuk itu. Tetapi ketika saya melihat narasi yang diangkat tentang ketidakadilan, saya berpikir saya harus menyuarakan ketidakadilan juga. Makanya saya muncul, saya menyampaikan, kalaupun saya bisa berbicara, saya mewakili gajah-gajah yang mengalami pengusiran yang panjang, yang seperti disampaikan Ustadz Ramon, mengalami pengusiran yang panjang, tidak bisa menyampaikan petisi, tidak bisa mengangkat toa untuk menyuarakan ketidakadilan. Itu bahasa dari Ustadz Ramon. Jadi ketika saya berpikir mereka mengangkat narasi ketidakadilan, ya saya sampaikan, kalaupun saya bisa berbicara seperti saya mewakili gajah-gajah, dan kalaupun saya bisa berbicara, saya juga menuntut rumah saya agar dikembalikan juga. Nah, itu kan dari itu viral loh Mas. Ya. Heboh itu. Iya. Oke guys, Ada jalur raga dan apa kita lagi, lanjutkan nanti perbincangan kita guys. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.